Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Edi Iswadi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam ruang kolaborasi 1.2. Yang saya hormati Bapak Denden Nurjaman sebagai fasilitator, yang saya hormati Ibu Tati Rahmawati sebagai pengajar praktik di kelompok kami, dan kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Ayib Sobirul Arif dari SMP Negeri 2 Cidahu, dan saya sendiri Edi Iswadi dari SMP Negeri 2 Ciberem, dan Ibu Cahyani dari SDN 1 Kertajati. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai dan peran guru penggerak itu ada 5 aspek nilai, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak itu sendiri, itu yang pertama harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam diskusi kelompok. Dalam kelompok, bagaimana saat saya berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Yang pertama, ini yang dimiliki oleh Bapak Edi Iswadi atau saya sendiri, itu menjadi coach bagi guru lain dan mandiri. Dalam menjalankan peran menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Saya pernah menjadi pemateri dalam MGMP dan IHT di SMPN 1 Maleber. Materi yang saya sampaikan waktu itu adalah pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Canva dan Bandicam. Karena pada waktu itu adanya virus COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran secara daring, jadi metode membuat video pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar. Strategi penguatan yang dilakukan oleh saya yaitu yang pertama melatih kemampuan public speaking saya agar mampu mendeskripsikan materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, banyak melakukan literasi digital untuk selalu mengupgrade wawasan saya. Selanjutnya, peran dan nilai yang dimiliki oleh Ibu Cahyani yaitu kolaboratif dan mendorong kolaborasi antar guru. Ibu Cahyani melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk memperbaiki merefleksi komponen-komponen pembelajaran. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin antar guru sekaligus minimal sebulan 2 kali untuk membahas tentang perangkat-perangkat pembelajaran di antaranya CV, ATP, modul ajar, KKTV, dan lain-lain. Dan yang ketiga yang dilakukan Ibu Cahyani, belajar bersama pembuatan Google Form, cara pengisian PMM, pengisian rapor kurikulum merdeka, cara penyusunan soal Hodge. Dan strategi penguatan yang dilakukan oleh Ibu Cahyani itu mencari informasi mengenai komponen-komponen pembelajaran seperti di platform Merdeka Mengajar atau PMM atau di GBB, Guru Belajar dan Berbagi. Dan yang kedua, menjadikan kelompok kerja guru KKG sebagai ruang diskusi, saling bertukar pikiran, pendapat agar terciptanya desain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, nilai dan peran yang sudah dimiliki oleh Bapak Ayib Sobirul Arif. Yang pertama, dia pernah melakukan ketika pandemi, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru yang serumpun untuk menentukan metode yang sesuai dengan keadaan agar kegiatan pembelajaran daring lebih menarik dan bervariatif. Yang kedua, pembuatan modul digital yang bisa diakses oleh Android atau dengan membuat kuis online dalam pembelajaran yang menyenangkan. Strategi penguatan yang dilakukan oleh Pak Ayib Sobirul Arif yaitu yang pertama melakukan refleksi dengan guru lain dan mengembangkan model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru lain agar lebih memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan pihak sekolah berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan jaringan internet. Itu beberapa nilai dan peran yang dimiliki oleh kelompok kami. Untuk tugas diskusi kelompok, satu peran guru penggerak yang kami sepakati yaitu mendorong kolaborasi antar guru dengan menguatkan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif dengan berperan masing-masing sebagai berikut.
Ini beberapa dokumentasi yang kami lakukan dalam berkolaborasi. Yang pertama coaching, yang tadi yang saya lakukan di SMPN 1 Maleber itu memberikan materi terkait Canva dan Bandicam, dan yang kedua diskusi di KKG yang dilakukan oleh Ibu Cahyani, dan yang ketiga refleksi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Ayib Sobirul Arif dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Tujuan dari kegiatan yang pertama meningkatkan pembelajaran kolaboratif. Kegiatan peningkatan mutu guru juga bertujuan untuk mendorong pembelajaran kolaboratif antar guru. Ini melibatkan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara rekan-rekan sejawat. Kolaborasi ini dapat terjadi melalui diskusi, refleksi bersama, pengamatan mengajar, ataupun kegiatan profesional lainnya. Dan yang kedua, mengikuti perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Peningkatan mutu guru melibatkan memperbarui pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Ini tujuan dari kegiatan kita. Lalu strategi pelaksanaan. Yang pertama, kita berkolaborasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, pengawas, dan juga ketua MKKS ataupun K3S. Dan yang kedua, menyusun rencana kegiatan. Yang ketiga, sosialisasi kepada rekan guru serupun. Keempat, pelaksanaan kegiatan. Dan yang kelima, evaluasi dan rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Kesimpulan dari rencana ini yang kami dapat simpulkan yaitu dalam meningkatkan penguatan peran guru penggerak, maka dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan mengikuti kegiatan dalam komunitas guru, diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif untuk siswa. Itu kesimpulan dari pembahasan kami. Dan berikutnya ini refleksi dan tanggapan dari kelompok lain. Ada yang memberikan tanggapan dan ada pertanyaan yaitu contohnya apa saja indikator dalam meningkatkan literasi digital di sekolah. Kami berdiskusi dan menjawab adapun strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan literasi digital siswa yaitu perubahan metode pembelajaran, perubahan media pembelajaran, meningkatkan karakter dan tanggung jawab siswa dalam menggunakan media digital sebagai sarana pembelajaran. Mungkin itu presentasi saya hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.